Diceritakan, setelah Sang Rahwana membunuh akan Patih Suwanda dan menghajar akan pasukan dari negeri Mayaspati, ia mengejar permaisuri putri dari Raja Sasrabahu, sampai-sampai ia lari menuju pertapaan Prabu Raja Harjuna Sasrabahu. Sang raja pada ketika itu mendengar suara sang istri, ia terbangun dan melihat ke sekeliling. Rahwana berhasil menangkap Sang Dewi Citrawati dan Prabu Sasrabahu mengejar akan Prabu Rahwana. Ia sangat marah, dan ia pun ingin membunuh akan Sang Raja Angkara Murka tersebut. Akan tetapi, Sang Dewata menghentikannya, karena tugasnya sebagai Prabu Sasrabahu hampir selesai dengan tugasnya di muka bumi ini, yang nantinya akan berpindah lagi ke raga selanjutnya, berinkarnasi ke wadah pangeran dari Ayodhya. Mendengar penjelasan yang demikian, Prabu Harjuna Sasrabahu pun mengurungkan niatnya untuk membunuh akan Sang Raja Rahwana, dan ia berkelahi dengan Prabu Rahwana. Tenang, Dewi. Sebentar lagi kau akan bergelimang kemewahan di negeri. Buat apa hidup di negeri miskin seperti Mayaspati? Lepaskan! Aku tidak tergiur dengan kekayaanmu. Seluruh Mayapada akan mengutukmu karena kamu mencuri istri orang lain. Lepaskan istriku, Duratmaka. Jangan takut, istriku. Tunggu aku di dalam pertapaan. Untung Kakang segera datang. Raksasa itu benar-benar menjijikkan, Kakang. Hentikan amarahmu, Wisnu. Bukankah sudah saatnya ku hancurkan si Angkara Murka ini dari muka bumi? Hentikan triwikramamu, Wisnu. Rahwana tidak akan mati, karena begitulah yang dijanjikan para dewata kepadanya. Tapi dia telah mengacaukan ketentraman Mayapada. Mereka menyerang negeri-negeri kecil, kemudian menguasai negeri-negeri itu. Bukankah sudah saatnya dia dihancurkan? Belum saatnya, Wisnu. Bahkan kami datang ke sini untuk segera menghentikan tugasmu di Mayapada. Sebelum kamu akan menitis pada putra Prabu Dasarata dari Ayodhya yang bernama Sri Rama, dan Sri Laksmi akan menitis pada Dewi Sinta, putri Prabu Janaka dari negeri Mantili. Jangan kamu pikir cuma kamu yang sakti, Wisnu. Sang Raja Rahwana pun beradu bacot dengan Sang Rahwana. Sang Rahwana pun menantang Sang Raja Sasrabahu untuk bertarung, dan ia pun, Sang Raja Rahwana mengeluarkan akan kekuatannya dengan sekuat tenaga, sehingga Sang Raja Sasrabahu menangkis semuanya serangan. Sasrabahu pun akhirnya semuanya menang dengan mudahnya.
hingga ia pun diarak ke kota raja untuk mempermalukan Sang Rahwana, bahwa Sang Raja Rahwana telah menaklukkan kerajaan tetangga dengan sadis. Sang Raja Sasrabahu berpidato di hadapan rakyatnya dengan mempermalukan agar ia tidak berbuat semena-mena kepada rakyat yang telah ia tindas. Ada apa kalian menghadap? Ketewasan Gusti Prabu. Patih Suwanda telah pralaya waktu melawan Raja Angkara itu. Prajurit, seret Raja Angkara Murka itu ke kota raja. Mana rajanya? Itu dia. Ayo, bunuh saja dia. Bunuh saja dia. Bunuh dia, bunuh. Bunuh dia. Bunuh saja dia. Saja gantung. Bunuh. Orang jahat. Ayo saja. Bunuh. Ayo. Cepat. Bunuh dia. Bunuh. Bunuh saja. Ayo, bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh. Cepat bunuh. Ayo, bunuh saja dia. Raja jahat. Jangan. Bunuh. Bunuh dia. Bunuh. Kasih ampun. Udah bunuh saja. Ayo bunuh. Jahat. Bunuh. Gantung. Bunuh dia. Bunuh dia. Ayo bunuh dia. Sebagai maharaja dari negeri besar, bernama Alengka Dirja, yang berada di seberang lautan, dia telah mempermalukan raja-raja dan para menteri negeri lain karena dijadikan pecundang. Dia juga telah mengalirkan darah dari ribuan rakyat yang tidak berdosa karena kegemarannya membunuh. Dia tidak akan bisa terbunuh oleh senjata apapun. Tapi itu lebih baik karena dia akan merasakan karma palanya dalam seumur hidup di Mayapada ini. Karena tidak ada yang akan mampu melepaskan naga rantai kecuali oleh kehendakku. Keesokan harinya Sang Raja Prabu Mayaspati menepati akan janjinya bahwa Sang Resi Bergawa menantang ia untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai dengan serangan. Pada awalnya Sang Prabu Mayaspati juga menangkis akan serangan. Namun, Sang Prabu Sasrabahu melihat para bidadari dari kahyangan dan dewa-dewa akan menjemputnya sehingga ia merasa bahwa ini adalah waktunya untuk pulang ke alam soarga loka. Sang Resi Bergawa pun menyerang dengan jurus andalannya dan akhirnya, Sang Resi pun terkejut karena Sang Raja Sasrabahu tidak membalas akan serangannya dan membuat Prabu Sasrabahu terpental dan menjadi sekarat, dan Rama Bergawa pun pergi karena itu adalah rencana Sang Prabu Sasrabahu, tidak mengetahui ia akan pindah raga. Saya mohon waktu untuk berbicara empat mata dengan Paduka Prabu. Silakan Tuan. Nama saya Rama Bergawa. Tapi ada yang menjuluki saya Rama Parasu. Saya ingin menjajal kesaktian Paduka dalam pertarungan 1 lawan 1. Sebuah kehormatan. Saya bisa berkenalan dengan Rama Parasu yang kondang sangat sakti dan pilih tanding.
Saya pernah mendengar dari Kakang Resi Suwanda Geni bahwa putranya mengabdi kepada Tuan, namanya Sumantri. Oh, kalian kalau begitu benar-benar dari keluarga orang sakti. Sumantri juga sangat sakti. Walaupun dia tewas di tangan Rahwana ketika dia berusaha menyelamatkan permaisuriku. Bagaimana dengan tantangan saya tadi? Sebuah pertarungan haruslah memiliki alasan. Alangkah anehnya kalau tanpa sebab dua orang harus bertarung. Atau sebenarnya Tuan Pendekar hanya ingin menjajal kemampuan saya. Alangkah congkaknya watak Tuan kalau semua orang harus dijajal kesaktiannya. Saya ingin menjemput kematian. Tapi tentu saja hanya kematian yang pantas untuk para kesatria. Kematian di medan laga. Kematian di ujung gegaman. Itu kenapa saya selalu menantang orang-orang sakti untuk bertarung. Tapi selama ini belum ada pendekar yang bisa membunuh saya. Kenapa Tuan ingin mati sementara banyak orang yang ingin hidup abadi? Semula itulah yang saya dambakan. Tapi ketika saya sudah mendapatkan semua kesaktian itu, timbullah rasa bosan dalam diri saya. Bahkan sampai pada taraf saya membenci hidup saya yang nyaris tidak pernah berubah dari hari ke hari. Tapi kenapa Tuan memilih saya sebagai musuh? Karena Gusti sanggup mengalahkan Rahwana yang terkenal sakti mandraguna. Apakah ini jalan Dewata untuk menjemputku ke Kayangan? Besok kutemui Tuan di hutan perburuan. Tuan bisa mencari tahu di mana kebiasaan saya berburu. Terima kasih, Gusti. Keesokan harinya Sang Raja Prabu Mayaspati menepati akan janjinya bahwa Sang Resi Bergawa menantang ia untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai dengan serangan. Pada awalnya Sang Prabu Mayaspati juga menangkis akan serangan. Namun, Sang Prabu Sasrabahu melihat para bidadari dari Kahyangan dan dewa-dewa akan menjemputnya sehingga ia merasa bahwa ini adalah waktunya untuk pulang ke alam soarga loka. Sang Resi Bergawa pun menyerang dengan jurus andalannya dan akhirnya Sang Resi pun terkejut karena Sang Raja Sasrabahu tidak membalas akan serangannya dan membuat Prabu Sasrabahu terpental dan menjadi sekarat, dan Rama Bergawa pun pergi karena itu adalah rencana Sang Prabu Sasrabahu, tidak mengetahui ia akan pindah raga. Silakan mulai, Rama Bergawa. Maafkan kelancangan saya, Gusti Prabu. Saya harap Gusti mau bersungguh-sungguh, karena taruhan pertarungan ini adalah nyawa. Aku sudah siap. Bersiaplah, Gusti Prabu. Bersiaplah, Gusti Prabu. Aku siap lahir batin Bergawa. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Kenapa Gusti membohongi saya?
Kenapa Gusti sengaja mengalah? Saya tahu Gusti memiliki naga rantai. Saya tahu bahwa Gusti mampu melakukan triwikrama. Kenapa Gusti membohongi saya dengan sengaja mengalah? Kenapa? Tidak Bergawa. Kesaktianmu memang luar biasa. Pantas kalau banyak pendekar yang kalah berhadapan denganmu. Tapi aku tidak bisa murka kepada kesatria yang jujur dan pemberani seperti Tuhan. Pergilah Ramaparasu. Aku tidak mau Sang Tuhan Prabu mendapat masalah Sasrabahu dengan pun para dibawa senopatiku. pulang oleh pasukan dari Mayaspati Pergilah. ke kerajaannya, dan pada malam harinya sang putri Citrawati pun bertanya kepada Maafkan saya, Sang Gusti Prabu Prabu. Sasrabahu mengapa ia Pergilah. lakukan hal tersebut. Cepat, Ia pun pergi. menjawab dengan santainya sebagai Sang Wisnu Pergi. dan Sang Raja Sasrabahu. Kemudian ia meninggalkan istrinya di pangkuan istrinya, dan istrinya Pergi. pun juga akan melakukannya. Keesokan harinya sang istri menyusul akan Prabu Harjuna Aku akan Sasrabahu. menolongmu Ia pada pun sangat penitisanku tidak berikutnya, kuat pendekar. karena sang Prabu Sasrabahu penderitaan batinmu meninggalkannya. bisa Kemudian tuntas. giliran sang istrinya yang terjun ke api, hingga sang rakyatnya pun merasa sedih melihat akan hal tersebut.